Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan untuk kita semua anugerah yang paling indah. Apa anugerah yang paling indah? Yakni kita diberi iman dan Islam. Yang kedua, kita diberi nikmat berupa sehat dan sempat. Dua nikmat yang kita suka lupa, kecuali kalau keduanya sudah hilang. Contohnya adalah nikmat sehat. Saya tadi malam operasi pasien di Nur Hidayah, ada 4 pasien. Pagi ini habis subuh sampai menjelang ke sini saya sudah operasi lagi 2 pasien, Masya Allah. Dan salah satunya berasal dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bapak Ibu, bareng-bareng yuk tasyakur. Alhamdulillah, benar-benar kita ini diberi sehat. Ada yang mau operasi sama saya? Gratis? Gratis? Gratis kamu? Gratis kamu? Mas tak diteni. Besok kalau Nur Hidayah, oh ini yang nggak mau gratis ya, gitu. Masya Allah. Bapak Ibu, saya belajar dari para pasien saya. Ketika sakit itu yang pertama kali disebut siapa? Ketika kita sakit, jangan pernah sakit. Ketika sakit yang disebut siapa? Nah ini, saya itu mencatat ragam orang, maksudnya tipe-tipe orang. Ada yang ketika sakit itu yang disebut, maaf ini, kalau istri yang disebut suaminya, tapi jelek, maaf, ini goro-goro bapakmu. Kalau itu suami yang disebut istri, tapi jelek. Kenapa gitu? Ada lagi yang menyebut pihak lain, ada lagi yang menyebut dirinya sendiri. Kok aku mendadak lewat konon melarat tabrakan, dan seperti itu. Rupanya kita belum pernah atau jarang mempelajari istilah yang diajarkan Nabi. Penjenengan pernah dengar istilah kalau misalnya melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contoh ya, jenengan beli sesuatu, barangnya datang tapi jelek gitu. Itu ngomongnya apa? Ngomongnya apa? Kan sering seperti itu. Atau Bapak wali murid datang ke SDIT mau ketemu Pak Kepala,
Baru saja beliau tindak, bapak datang ke sekolah, jadi kan nggak ketemu karena Pak Kepala sudah tindak, penjenengan baru datang. Terus nyebutnya apa itu nyebutnya? Loh, mana ini? Kita jarang mengenal istilah itu. Nek kesandung juga brus, no? Oh innalillahi. Ini konconnya sing mati sapa ngono. Karena kata ini innalillahi itu konotasinya orang meninggal. Nah, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus nyebut istilah ini. Qadarallahu. Halo? Qadarallahu. Loh, gimana itu? Masuk nggak pernah dengar sih? Qadarallahu wa masya'a fa'al. Ini waktu kita jarang menyebut itu. Qadarallahu. Jadi kalau pasien saya tensinya 170, kalau bilang innalillah mau mati dulu, qadarallah, ya sudah, Allah sudah menentukan. Ya, di diagnosis ini sakit itu qadarallah. Gitu ya. Ini saya belajar dari pasien-pasien. Maka yang disebut pertama harus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita mulai belajar. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru, Ustadz-Ustadzah yang telah memberi waktu kepada saya untuk berbagi bersama. Bapak Ibu, mohon maaf saya terlalu tinggi berdiri di sini. Saya boleh turun ke situ ya? Boleh ya? Nah, terus di samping itu saya kepengen minta ada talent yang menemani saya. Ya. Nah, kalau gini kan enak. Caket Bapak Ibu nggih. Monggo kita ngaji dulu apa yang sudah dipampangkan di sana. Bapak Ibu, yakin nggak sholat kita ini akan menyelamatkan kita dari neraka? Yakin nggak? Yakin. Tapi kalau saya tanya seperti ibaratnya barang ini asli atau palsu? Kalau emas itu 24 karat atau sekarat? Jadi betul, sholat itu akan menyelamatkan kita dari neraka. Karena nanti ditanyakan kepada orang-orang yang di neraka, masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Ya, kenapa sampai di neraka? Karena kami tidak sholat. Oke, makanya anugerah terindah ketika kita bisa menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah amalan yang pertama kali dihitung, dihisab. Oke, ini saya lewat saja. Nah, masalahnya yakin nggak sholat kita itu udah pas? Karena ternyata ada hadis yang disebut pencuri dalam sholat itu seburu-buru orang. Kenapa disebut pencuri? Karena rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Hati-hati. Nah, bagaimana ketidaksempurnaan itu? Dikatakan di situ dia hanya seperti ayam jantan mematuk, ini kaya pitik nopo, ceduk 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 ceduk. Duduknya juga seperti anjing, maaf itu memang kata-katanya anjing. Jadi sembarangan itu, kadang glosor, kadang tangannya masih ditaruh di lantai.
kakinya juga sembarangan semua. Terus menolehnya juga seperti menolehnya apa namanya, rubah itu apa? Rubah ini musang ya. Ya kira-kira maksudnya Assalamualaikum. Harusnya kan Assalamualaikum sampai pipinya terlihat dari belakang. Ini cuma celinguk ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, maka tak bilang-bilani saya mencoba menulis dari sisi kesehatan. Ternyata tulang belakang kita ini benar-benar menjadi bidang garapnya syariat sholat, karena di tulang belakang ini pusat dari, kalau ibaratnya mesin itu hub ya, apa namanya, titik-titik tombol-tombol penghubung antara saraf pusat dengan saraf tepi. Masya Allah ya. Maka benar-benar disarankan untuk tumakninah di setiap gerakan ya, karena seluruh otot-otot yang melekat di batang tubuh kita ini benar-benar distimulasi dengan baik ketika kita sholat ya. Bapak Ibu sekalian, sejak orang itu berdiri di dalam sholat itu kita sudah betul-betul harus, kalau ibarat pendekar itu kuda-kudanya mantap gitu, yakin, nggak boleh sembarangan menghadap akhir sholat kok koyo nggak bisa, harus mantap menghadap ke kiblat ya. Apalagi kalau sholat itu berjamaah, ada aturannya kan. Bapak Ibu yang sudah pernah ke tanah suci Makkah, Madinah, pasti imamnya memberi aba-aba, Istawu hadu bainal manakibi wasuddul khalal. Seperti itu aba-abanya. Ada yang tahu artinya? Hadu bainal manakibi wasudul khalal. Jadi tempelkan bahu antara kalian, tempelkan bahu, jangan sampai bersela. Itu memang Nabi dan para sahabat kalau ngatur soft seperti itu. Sekali lagi, tempelkan bahu kalian dan jangan bersela, seperti itu. Tapi kalau imam-imam masjid kita di sini sing didelok sikile, betul nggak? Kakinya rapat-rapat, padahal harusnya bahu. Jadi lihat bahunya suruh rapat gitu, baru kakinya menyesuaikan, maksudnya begitu. Tapi kalau dilihat kakinya, ya kan, yang sebelahnya nggak paham malah minggir, karena minggir malah akhirnya begini, karena yang sana belum paham. Tapi kalau bahu nggak mungkin terjadi. Wong sing suatu lho gagah mantep tenan. Terus piye, padahal harusnya bahu yang nempel. Gitu ya. Ini sepele, tapi penjenengan tahu kalau orang itu berdirinya tegak seperti tegaknya orang sholat itu pasti mantap itu. Ada keterangannya, nanti bisa saya terangkan. Jadi ada yang punya pointer nyala. Oh yang kecil ya nyala. Jadi titik tumpu berat badan kita itu sampai berpindah dari sisi luar ke sisi dalam. Itu terjadi kalau jari-jari kakinya juga dihadapkan ke arah kiblat. Tapi kalau enggak, istilah Jawa ini ekeh-ekeh lah. Padahal harusnya lurus. Nah, kalau itu terjadi pasti, nah, barisan itu bisa rapat seperti ini, mata kakinya memang ketemu
Itu ceritanya. Seperti itu. Dan ini adalah menurut hukum Wolf dalam medis, tulang kita itu jadi kuat, jadi kompak, gitu ya. Ya, bahkan ini menyelaraskan posisi di luar sholat sehingga orang tidak gampang terjadi sliding atau kesleo karena kakinya terbuka. Ya. Jenengan ngamati sepatu atau sandale itu sing tepos sisih jowo, betul nggak? Sisi luar, karena kita biasa miring. Di dalam sholat itu diselaraskan. Oke. Nah, berikutnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Saya minta ada yang mau jadi contoh di depan. 2 orang atau 1 orang? Mudah, salah satu. Mau saya terangkan. Ayo, siapa? Sini, tak terangkan sini. Ini Masya Allah, keterangan ini. Ya. Terima kasih. Ya, coba. Ini sepele, tetapi ini penting banget. Takbiratul ihram. Gimana gerakan takbiratul ihram? Allah, stop. Ini dulu ya, tekan go awan. Turun dulu. Saya kepengen contoh satu lagi. Barangkali ada yang nanti beda gerakannya. Siapa? Nah, siapa? Tapi bukan nyanyi Pak. Oh. Monggo, agak jauhan dikit ya, malah agak jauhan. Iya. Coba Allah. Oh, sama ya tingginya ya. Sama ya. Bapak Ibu, tolong kita perhatian. Ini bahu terangkat seperti ini, tangan terangkat seperti ini, oke? Telapak tangan menghadap kemana? Ke depan ya. Jari-jari ngepel apa megar? Renggang apa rapat? Biasa. Jempolnya dadak ndemok kuping ora. Jadi mengangkat tangan itu boleh hanya setinggi bahu. Oke? Boleh setinggi telinga, boleh juga lebih tinggi sampai setinggi kepala, tapi tolong betul-betul diangkat. Soalnya ono sing ming Allahu Akbar ngene iki lho, ming cowok cawuk ngene iki lho, usah pitik jarene. Nah, sekarang saya terangkan kenapa harus diangkat. Ini namanya musculus trapezius di sini, di belakang. Ini namanya, waduh kantor segini. Ini namanya musculus deltoideus. Ini musculus pectoralis major. Kok sing-sing ting-ting sing-sing. Oh. Ini musculus pectoralis major, kemudian di sini ada serratus anterior, ada latissimus dorsi, ada rhomboideus major, rhomboideus minor di belakang, terus di depan di sini ini sudah musculus rectus, musculus obliquus abdominis. Itu semua otot-otot, belum lagi yang di lengan. Ini namanya bicep brachii, ini namanya tricep brachii, ini namanya brachialis, ini namanya coracobrachialis. Ini tak terangin ngantek ndridil ning yo dorado gitu. Wis pokoknya oke banget. Semua otot itu bekerja, padahal kita cuma bergerak seperti ini. Oke? Ini Masya Allah. Kemudian pada saat seperti ini kita mengucap apa? Allahu Akbar. Bapak Ibu, siapa yang pintar fisika?
pada saat kita seperti ini rongga dada otomatis melebar, tekanan udara yang kecil berarti udara masuk mau keluar. Kalau tekanan udara kecil, udara masuk mau keluar. Masuk, itu hukum fisika. Tetapi pada saat yang sama kita disuruh mengucap Allahu Akbar. Untuk timbulnya ucapan itu udara harus keluar mau masuk. Piye bicara? Piye bicara? Ketika rongga dada itu lebar, udaranya harusnya masuk, kok kita disuruh mengeluarkan? Terus pertanyaannya, siapa yang bekerja untuk mengeluarkan udara itu? Itulah yang namanya sekat rongga badan yang berada di bawah dada, kemudian membatasi dengan organ-organ kulit, menjadi tempat bergantungnya seluruh organ-organ di dalam perut. Bayangkan itu. Dan organ-organ perut itu betul-betul terlatih baru hanya dengan takbiratul ihram saja. Kok wis rada mirut-mirut iki. Ya wis, turun dulu. Bapak Ibu, bayangkan baru takbiratul ihram. Ini saya sudah bisa mengatakan sekat rongga badan itu mengolahragakan organ-organ dalam. Ini enggak ada itu ibadah yang seperti ini, enggak ada gitu loh, karena betul-betul simultan gitu loh, posisinya berdiri, kemudian ininya mengayun, terus kita mengucapkan Masya Allah. Oke, baru berdiri aja, waduh, keterangannya udah seperti itu. Belum saya menerangkan istilah takbiratul ihram itu artinya apa? Ihram itu artinya apa? Loh, ihram artinya apa? Sudah pernah berangkat haji umroh pakai apa? Pakaian. Ihram itu artinya apa? Loh, ihram itu aslinya artinya keramat. Keramat ya, ketika seseorang sedang pakai baju ihram, dia sedang mengkeramatkan dirinya. Dia berlaku bagi dia larangan-larangan, betul nggak? Orang sedang berihram, nyabut rambut nggak boleh, potong kuku nggak boleh, motong pohon nggak boleh, bunuh binatang nggak boleh, karena dia sedang mengkeramatkan diri. Ini juga takbiratul ihram. Ini tubuh saat ini sedang keramat karena sedang menghadap Allah. Lah kalau seperti itu kok kemudian Allahu Akbar, teleponnya bunyi, HP-nya berdering, apa yang dilakukan? Udah mau ditenang toh? Apa yang dilakukan? Yang kita terima pelajarannya ketika HP bunyi, atau ketika biasanya ada tamu ketok pintu terus. Nah, jadi kalau ada tamu ketok pintu sementara kita sedang sholat, apa yang dilakukan? Takbirnya dikeraskan. Itu karena kita sedang keramat, nggak boleh tiba-tiba terus dibuka pintu, silahkan saya baru sholat tak teruskan ya, nggak boleh. Nanti kalau ada assalamualaikum terus kita Allahu Akbar, dilalai orang patek, malah saya suruh assalamualaikum terus tambah suruh meneh. Masalah itu udah didiamkan aja, oke? Didiamkan aja.
batin rasa budek kok ya batin rasa diamkan aja karena kita sedang takbiratul ihram. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu, ada berbagai macam kesalahan. Ada orang yang masih membungkuk ya terus takbir, atau ada yang diputar-putar tangannya, ada yang terlalu bersemangat seperti olahraga, nggak benar juga. Pokoknya biasa ya, hanya diangkat dan pastikan betul-betul diangkat tangannya. Oke. Nah sekarang rukuk ini juga luar biasa. Kita lihat, yuk nek jenengan ngadepi mriko kersa ben ketinggalan nih. Nah jenengan juga ngadepi sini. Yuk Allahu Akbar, rukuk. Nah niki kira-kira pun cukup atau derek? Nek menurut hadis Ibnu Majah nih pun cukup pun. Nah, ada yang meni kurang dikit apa nih? Nah, ya, terus nek tak luruskan gitu. Kriterianya dikasih air, maaf, gelimpang por, gelimpang ya. Berarti rodo degek sithik ngono. Nggih, mboten maksudnya. Oh, kurang lagi. Lagi. Oh, ngoten. Ning kok iki sirahe rodo. Ini cukup? Apanya? Kepalanya kurang menghadap ke sana, jadi lurus sedikit. Ini. Oh, oke. Ngoten iki tekan sore nggih. Ini cukup? Kurang nih. Nah, segini kurang ribut. Oh, duduk sini. Nah, gini. Bapak Ibu, kira-kira nek takon praktek kabeh, kuwi wis bener loro doang. Monggo sami Allahu liman hamidah mik bangun. Wah, abang berenang itu. Gih. Sekarang lihat saya. Maaf ya Ustaz. Jadi memang hadis itu bunyinya kita disuruh meluruskan punggung sampai betul-betul punggung ini lurus. Nek kula pripun iki? Pun cukup, kenapa kurang pripun? Pun. Nek diprotes suwe-suwe lah aku. Jadi Pak Bu, saya ingin panjenengan nanti kondur di rumah mang cocok-cocokan kali garwane nggih. Ibu-ibu nanti praktek dilihat bapak nanti praktek dilihat ibu, oke? Kalau perlu nganggo gelas ono isine ben engko ambyur sisane itu gerujuk. Karena memang hadisnya bunyinya gitu. Kalau ditaruh air itu airnya tidak ngelimpang. Memang begitu. Oke? Ini penting sekali ini. Nah, ibu-ibu nanti bapak diawasi betul. Nek saya salah dipenet-penet ke Bu. Kapan meneh menet ke bapak ya toh? Misalnya. Oke? Ini sepele. Pada saat rukuk tadi, coba kembali rukuk. Nah, kembali rukuk. Ini yang tadi saya bilang, maaf, organ-organ dalamnya ini berolahraga, menggelantung di tempat gantungannya masing-masing. Ini luar biasa. Makanya harus dilakukan dengan tumak ninah. Ya. Gitu ya. Ini rukuk juga. Ini tulang belakang harus terasa longgar karena saling meregah. Itu harus terasa.
Kalau belum berarti kita ini belum benar-benar khusyuk secara fisik ya, maksud saya ya gitu. Jadi sabun sami Allah wa liman hamidah. Matur nuwun nggih, pun tegak. Nek suwe-suwe kok ndak ditepuke aku. Bapak Ibu sekalian, ada yang di rumahnya punya apa ya, telur gantung, punya telur gantung. Telur gantung tahu ya? Kates yang ada ininya, ada penggantungnya itu. Atau apa yang biasa menggantung? Gambas. Kalau timun terlalu kecil ya. Maksud saya waluh. Jadi ceritanya, kenapa ada buah yang besar tapi gantungannya itu kuat gitu loh, padahal kecil, betul nggak? Tahu kenapa? Karena buahnya berawal dari kecil, kemudian dia menggantung dan makin besar, sehingga gantungannya ini kuat. Paham? Sementara ada waluh tadi yang berbuahnya itu numpang di atas genteng, terus tiba-tiba ada angin, terus gelundung waluhe itu jatuh, tangkainya nggak kuat untuk menahan waluh. Kenapa? Karena tadi waktu buahnya dari kecil menjadi besar itu tidak ada latihan gantung, gitu loh. Penjenengan pernah mengamati yang kayak gitu-gitu? Mana sempat Pak, dari awal bulan jatuh tempo Pak, tengah bulan wis umur. Saya itu mengamati Pak Bu, gegara apa? Gegara saya pernah mengoperasi pasien ya, saya tanya kenapa tadi saya diserempet orang, terus saya jatuh terjerembab di trotoar, nggak ada luka, nggak ada apapun, hanya dia begitu kira-kira ya, nggak ada luka sama sekali, tapi perutnya makin busung, HB-nya itu drop sampai 7. Penjenengan tahu HB itu berapa? 12 minimal. Ini sampai 7. Berarti kalau 12 ke 7 itu berarti 5. Dan betul, begitu saya buka, darah itu 5 kantong. Kalau diibaratkan kantongnya transfusi itu, infus itu. Ternyata apa? Limpahnya itu putus. Jadi penggantung limpahnya itu putus. Jadi saya membayangkan seperti waluh tadi loh, yang gelundung kemudian penggantungnya enggak kuat, putus. Insya Allah. Maka Bapak Ibu, benar-benar sholat kita ini merupakan pelatihan kekuatan fisik kita ini. Ya, maka benar-benar rukuknya harus mantap ya. Kalau rukuk ya seperti tadi kita lihat, nek ra ono wong sing nek rukuk ngene iki lho, Allahu Akbar, ki men tengel-tengel ngene iki. Wonten mboten? Wonten tiyange rawuh mboten? Jadi Allahu Akbar itu cuma segini ini, coba. Ini masalah, bener masalah. Udah gitu Pak, Masya Allah ya. Nanti gini, Allahu Akbar. Isik tengel-tengel ini, terus tidak gini loh. Sami Allahu liman hamidah. Terus langsung sujud. Jari ini ngirit, jari ini. Padahal namanya iktidal itu artinya harus kembali berdiri tegak. Ayo,
Ini loh latihan tadi loh. Ini latihan tubuh kita ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, sholat kita ini sebegitu indahnya dan sebegitu manfaatnya terhadap kehidupan. Makanya sayang sekali kalau kita mengabaikan ibadah yang sangat-sangat bermanfaat ini. Ya, saya itu jadi dokter sudah 30 tahun lebih. Kalau nulis resep itu paling obat apa diminum sehari paling 4 kali, 3 kali. Sekarang sudah jarang-jarang. Sekarang obat banyaknya cuma 2 kali, 2 kali 1. Jadi pagi sore. Bahkan ada yang 1 kali. Ibu itu malah 3 bulan sekali. Apa? KB. Bapak-bapak rado ngomong matang ini mengerti aku. Oke, sholat itu berapa waktu? Berapa waktu? Yang betul adalah 7 waktu, yakni 5-nya wajib, 2-nya sunnah muakkadah, yakni duha dan tahajud. Jadi sholat itu 7 waktu. Ini angka 7 ya, betul ya? Tahu ya, ini angka 7. Kalau ini 8. Bener, serius. Ada yang saya soalnya hobi kerawitan. Jadi kalau kerawitan itu seperti ini itu yang ditutup berapa? 6, betul. Jadi 6 ini 7. Jadi pi mo lempi pi nempi mo roro biro lu gitu. Lagu nomor itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti ini memang. Oke, 7 waktu mari kita efektifkan untuk kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, betapa indahnya lagi-lagi tulang belakang itu untuk kesehatan kita, karena di sana ada ruas-ruas tulang belakang yang ketika itu teratur bagus, sebetulnya tubuh kita otomatis sehat. Di sana juga banyak titik-titik stimulasi tubuh yang kalau itu teraktifkan sudah otomatis penjenengan itu sehat walafiat. Oke, ini penting sekali. Nah, saya bukan ngecap, saya itu lulusan pendidikan akupunktur, meskipun maaf saya sekolahnya di community development di Rumah Sakit Bethesda ya, tapi kemudian saya sempurnakan ketika saya nulis tesis S2 saya penelitiannya di Surabaya dengan meneliti titik-titik akupunktur. Jadi yakin tubuh kita ini Masya Allah luar biasa bagus, dan sholat itu sangat bermanfaat untuk itu. Ini saya bikin ilustrasi, ketika kita itu rukuknya tidak benar, maka efek saling tumpang tindihnya ruas tulang belakang ini nggak bisa diperbaiki. Diperbaikinya kalau manusia itu sering gantung ini maksudnya apa? Koyo si aku anak wong, kowe anak apa? Aku anak wong, kowe anak wong, anak ketek. Tapi bener, kakak saya itu dokter, tapi dokter hewan ya, tak takoni Kang, pasien sing paling akeh apa? Wah, nek hewan ki bangsane koreng-koreng itu ya. Dan tidak pernah ada sapi yang loro boyok, nggak pernah ada. Tapi nek wong oke banget sing loro boyok. Kenapa? Lah sapi kan rukuk terus. Gitu loh. Wedhus kan rukuk terus. Jadi nggak ada binatang yang Oke. Saya
beliau sama kakak saya itu, kan jenengan nek penyuluhan pripun, anak keluar bapak-bapak ibu-ibu, anak eko pripun, sapi-sapi yang terhormat, jangan bawa kotoran di sebarang tempat. Nah, Bapak Ibu, ini saya tekankan pentingnya rukuk karena tulang belakang ini makin umur makin melengkung, oke? Terutama maaf ini ibu-ibu, maaf banget ibu-ibu. Ketika ibu-ibu itu mendekati atau sudah masuk menopause, tulang belakangnya makin melengkung, karena menopause itu merubah struktur hormon sehingga tulangnya menjadi osteoporosis. Itu ibu-ibu sangat rentan. Bayangkan wis le ingine bungkuk nek mlaku karo gedhe-gedhe ini. Oke. Wong nek bapak-bapak tetep gagah ya. Panduk-panduk. Nah, maka saya kasih bahwa rukuk itu bisa menjadi resep anti bungkuk. Kenapa? Karena ketika orang rukuk itu lurus dan dipertahankan dengan tumakninah, dia seakan-akan ada gaya ke depan yang merenggangkan ruas-ruas tulang belakang. Tapi betul-betul harus tumakninah sehingga ruas tulang belakangnya itu terregah. Bahkan kalau diperlama lagi, seperti ibu-ibu kalau jemur pakaian di jemuran itu kasih tali kan, kasih pakaian terus melengkungnya kemana? Nah, ya toh, melengkung. Jadi melengkung seperti itu, masya Allah. Oke, woi. Nah, kalau melengkung begitu kan, tangan tangi, wah terus gagak gitu loh. Orang melengkung ini. Oke, ini real, silahkan dipraktekkan ibu-ibu terutama ya. Jadi rukuk adalah resep anti bungkuk. Tapi tadi itu saya katakan banyak orang yang masih belum pas ya cara rukuknya seperti yang tadi sudah saya gambarkan. Nah, juga jangan lupa iktidalnya tadi itu harus kembali lurus karena perlatihan organ-organ dalam. Sujud sama, lakukan dengan baik ya, tertib. Ingat, sujud itu harus 7 anggota tubuhnya 7 anggota tubuhnya harus tertempel di lantai ya. Ini ibu-ibu saya suka prihatin ketika katanya sayang nanti tidak baku ireng dari ini. Terus sujud gimana tangan, jadi tangannya begini, nggak benar itu. Atau dia duduk tapi tidak nempel, anggang-anggang gitu loh. Jangan, nggak boleh gitu ya. Sebaliknya bapak-bapak baru ireng diusokin, nggak usah juga. Oke, ya, yang jelas 7 anggota harus betul-betul nempel ya, karena ada yang tangannya itu masih terletak di paha, ada yang kakinya itu kayak orang timpuh deprek gitu ya, itu. Terus pantatnya juga ditaruh di bawah, jangan ya. Jadi ndelosor juga nggak perlu ada yang sampai ndelosor banget, malah kerungkep. Atau ada yang ngempit ya ketiaknya itu, atau ada yang sikunya ditaruh di lantai, jangan. Jadi yang benar sikunya diangkat, ketiaknya terbuka, semua anggota tadi yang perlu nempel itu nempel ya, itu sempurnakan sehingga punggung itu betul-betul meluncur lurus gitu karena Bapak Ibu sekalian manfaatnya itu luar biasa dan Nabi sudah mengingatkan ya bahwa sujud kita ini benar-benar kalau saya katakan bisa menjadi gerakan anti stroke. Kenapa?
karena otaknya itu, pembuluh darahnya itu menjadi elastis, ya, elastis. Karena letak dari otak itu lebih rendah dari jantung, oke? Ya, sehingga otaknya itu lentur pembuluh darahnya. Jadi itu saya kira. Terus apa lagi? Duduk sekarang, Bapak Ibu, duduk itu ada dua, yang namanya tasyahud, ya, awal dan tasyahud akhir, ya. Dua-duanya bedanya hanya di yang satu menduduki telapak kaki kiri, yang satu ditaruh di lantai, terus telapak kakinya nyelobok keluar, ya. Tapi ini apa namanya, si ini telapak kaki kanan itu tetap tegak. Nih tolong perhatikan. Jadi telapak kaki kanan itu tetap tegak. Ini penting sekali karena ada yang malas. Contohnya malas, dia begini. Nah, ini. Ada nggak yang ini? Nah, padahal ini tegak. Kalau penjenengan merasa nggak bisa atau sakit, dicoba. Justru itu menghilangkan sakit-sakit, termasuk sakit-sakit di lutut, di paha, di punggung. Itu dengan jangan tahu refleksi, ya. Orang apa di refleksi itu. Ini sebetulnya refleksi sebetulnya. Oke? Nah, jadi seperti ini cara duduknya. Saya kira begitu, Bapak Ibu. Sholat adalah ritual terpenting antara hamba dengan Tuhannya. Maka kita menjaga sholat, insya Allah tubuh kita akan sehat. Demikian kurang lebih, mohon maaf dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kajian parenting mengenai mujizat gerakan sholat. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk beliau, Dr. Sagiran. Jadi, semoga dengan kajian parenting kita pada kali ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita, bisa meningkatkan kesehatan kita juga dengan memperbaiki sholat kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Sagiran atas kunjungannya, sudah kajian juga. Oh ya, kami membuka sesi tanya jawab, hanya 2 pertanyaan bagi ayah bunda